Shalom IAKN Lovers, selamat datang di IAKN Podcast and Channel, ngobrol berisi bukan basa-basi. Ya, selamat datang dan jumpa kembali dengan saya Miling. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat spesial di bulan Desember ini, yakni Natal yang membumi, berbagi dengan iman dan merawat dengan kasih. Ya, hadir bersama saya pagi hari ini Ketua Umum Sinode AM Gereja Protestan Indonesia yang terpilih untuk periode 2025 hingga 2030, Bapak Pendeta Dr. Ebenezer Immanuel Nubantimo. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Selamat Advent juga. Iya, selamat Advent. Ya, IAKN Lovers, Natal bukan hanya tentang lampu yang terang, lagu yang merdu, atau perayaan yang meriah. Natal sejatinya adalah peristiwa iman yang membumi, karena Tuhan hadir dalam kesederhanaan, dalam kehidupan nyata dan dalam kepedulian dengan sesama. Karena itu hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta. Kebetulan beliau ini memiliki sebuah program yang unik sekali, dan itu menjadi sebuah praktik kesederhanaan dari makna yang sesungguhnya, yaitu program celengan puasa ya Bapak ya. Dan untuk memperdalam ini langsung saja kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita. Bapak, Natal sering dirayakan dengan sangat meriah. Nah, menurut Bapak, apa makna Natal yang membumi dalam konteks iman Kristen dan kehidupan masyarakat kita saat ini? Ya, Natal yang membumi. Itu kalau pakai bahasa yang agak keren itu namanya Natal yang terikat gravitasi. Iya. Seperti orang-orang tua kita sering bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Benar Bapak. Natal itu adalah momen di mana orang Kristen menjunjung langit, katakan gitu ya. Iya, Karena Bapak. langit sebagai simbol Allah, di mana Allah datang berkenan untuk diam bersama manusia. Benar. Nah, di NTT, di Indonesia, bumi NTT tentu punya masalah-masalah. Betul. Jadi kita tidak bisa merayakan Natal yang membumi itu dengan kayak Eropa, jingle bells, jingle bells. Kita tidak ada jingle bells di sini. Tapi masalah-masalah NTT, masalah-masalah Indonesia itu yang mesti jadi keprihatinan kita waktu kita menyambut Yesus. Kemiskinan, ekologi yang hancur, ketidaksetaraan gender, apalagi diskriminasi terhadap anak, feodalisme tradisional yang kuat. Korupsi. Nah, apa arti kita menyambut Kristus dalam persoalan-persoalan bumi kita Indonesia, bumi Nusa Tenggara Timur? Itu kira-kira. Jadi Natal yang membumi ini adalah Natal yang bisa merangkul, menjawab semua persoalan yang ada ya Bapak ya. Bukan hanya sekedar lagu dan sebagainya. Betul, menjadikan persoalan-persoalan itu sebagai tantangan bagi jawaban kita atau sambutan kita terhadap Kristus. Nah, mungkin ini yang sering kita lupakan gitu ya Bapak ya. Orang sering lihat Natal itu dengan berbelanja di toko, hal-hal mewah ya. Seremonial gitu. Liturgis. Jadi makna Natal sesungguhnya yang membumi jadinya kita kehilangan maknanya. Betul. Iya, Bapak. Selanjutnya dalam perspektif teologi ini tadi menarik Bapak menjelaskan bahwa sudah ada gap nih. Terkadang kita sering melupakan arti Natal yang membumi. Nah, menurut Bapak sendiri apa hubungan antara iman, tindakan sosial dan tanggung jawab kita kepada sesama? Terutama masalah-masalah yang tadi Bapak sebutkan. Ya. Saya kira jelas dalam kalau kita iman Kristen kan berpusat pada Kristus. Betul. Dan Yesus Kristus tentu selama pengajarannya di bumi dia bicara tentang kedatangan anak manusia. Ya, benar sekali. Advent dan Natal kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan anak manusia. Dalam salah satu perumpamaannya Yesus justru kedatangan anak manusia itu berhubungan dengan tindakan sosial kita kepada sesama. Yesus bilang ketika anak manusia datang nanti dia akan bagi manusia dalam dua kelompok. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Jadi iman itu tidak bisa sesuatu yang abstrak. Iman itu berhubungan dengan tindakan kita kepada sesama yang bertolak dari iman kita kepada Tuhan. Lalu kita sering bilang
Christmas Iya. is the time of giving, not Iya. receiving. Iya, betul. Tapi kita lebih banyak Receiving. receiving-nya. Kurang mau giving-nya. Iya, benar. Padahal dalam peristiwa Natal Allah memberi. Betul. Saya ingat Martin Luther ya. Iya. Martin Luther juga seorang teolog yang cukup kuat berefleksi tentang giving. Jadi dia bilang pemberian yang sejati itu ditandai oleh kesediaan orang yang memberi itu tidak untuk mendapatkan upah. Tapi dia memberi secara ikhlas, dan orang yang menerima pemberiannya itu juga tidak bisa membalas dia. Iya. Tetapi orang itu tergerak untuk melakukan pemberian yang sama kepada pihak yang lain. Jadi karena itu rantai memberi itu berlanjut terus, akhirnya kembali ke orang yang Iya, memberi betul pertama. sekali. Dia bilang kalau saya memberi, lalu kemudian si penerima membalas pemberian saya, itu namanya komersial. Iya, betul. Yang kedua, kalau saya memberi, lalu kemudian orang yang menerima itu menolak, itu berarti bukan pemberian, penolakan. Lalu yang ketiga, kalau saya memberi untuk pikiran ke depan nanti dapat sesuatu dari si Iya. penerima, itu namanya politik. Iya. Iya. Ya, pemberian yang sejati ialah perbuatan seseorang memberi kepada sesamanya. Si penerima tidak mampu membalas, tetapi dia tergerak dengan energi itu untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi rantainya berkelanjutan. Jadi itu seperti Itulah sedang Natal. mengajarkan ya, bahwa ketika kita memberi, kita tidak mengharapkan balasan dari orang tersebut, tapi dengan begitu orang itu belajar Betul. tentang arti pemberian sesungguhnya, akhirnya dia juga belajar kepada orang lain. Oke. Dan rantai itu terus, itulah Iya. Natal. Oh. Jadi Ken Lovers menarik ya. Christmas is not receiving but giving, ya. Jadi bukan menerima di momen Natal ya Bapak, tapi memberi malahan, keluar, bukan masuk ya Bapak. Betul. Iya, menarik sekali. Nah, ini berkaitan dengan celengan puasa nih Bapak. Nah, kapan sih Bapak punya ide untuk menciptakan gerakan sederhana tapi menyentuh, dan awal mula gagasan ini lahir itu bagaimana Bapak? Sebenarnya sudah lama sih Iya. saya amati itu. Waktu saya ketua Sinode Gemit, saya bikin beberapa surat gembala untuk itu. Tapi namanya kalau kita mau membaharui budaya Iya. atau mengubah satu sistem atau struktur, tidak bisa bekerja sendiri. Betul sekali. Kita mesti Iya, berjejaring. benar. Dan saya sebenarnya sudah mulai dari cerita Natal. Kita tahu orang Majus itu datang, they bring something to Yes, Jesus. betul. Ya, Giving ya. giving. Iya. Dan itu bukan baru, itu Iya. sudah persiapan, karena pasti bintang Bethlehem muncul mungkin 6 bulan sebelum Iya, Yesus lahir. Dan betul. mereka lihat, wah, ada sesuatu yang Iya. luar biasa terjadi. Mereka siap, mereka punya Betul. hadiah. Begitu. Gembala-gembala juga pasti punya hadiah. Iya. Meskipun malam itu baru mereka tahu. Iya. Jadi kombinasi antara pemberian para Majus dan gembala itu menarik. Iya, betul. Memberi diri, tapi Iya. juga memberi apa yang ada pada kita Iya. untuk sesuatu yang lain. Dan itu ajaibnya cerita Natal Iya. atau peristiwa Natal. Iya. Dan itu yang mesti kita Iya. kembangkan. Saya penasaran Bapak, kenapa dari semua ide, kenapa Bapak memilih celengan puasa gitu ya? Ini kan sederhana, tetapi konsisten. Apalagi Bapak bilang ini sudah sejak dari Bapak ketua Sinode, Ya. dan sampai sekarang masih berlanjut. Ya. Berarti sudah bertahun-tahun ini dilakukan dengan konsisten, padahal sederhana. Dan kira-kira sudah ke berapa panti asuhan atau yang sudah menerima program ini Bapak? Oh, saya dan anak-anak saya sudah bikin waktu mereka mulai SD. Oh, lama sekali ya. Jadi mulai musim Natal itu kami mengurangi menu makanan. Bukan untuk berhemat, tetapi uang hasil pengurangan itu yang disimpan di celengan. Oke. Lalu kemudian ya memang tidak persis akhir tahun baru ya. Iya. Ada yang sampai April, dan anak-anak kami hitung. Pernah kami hitung dalam 1 tahun itu kami dapat 800.000. Iya. Lalu saya tanya anak-anak saya, kita bikin apa? Anak-anak Iya. bilang, Bapak cari janda kah atau orang yang Membutuhkan, membutuhkan, ya. Bapak kasih. Hmm. Dan sampai sekarang dengan anak-anak masih kami tiap bulan kami punya 9 orang anak yang
kami buka rekening Iya. untuk 9 anak itu, 1 bulan 1 orang 100.000. Iya. Anak-anak itu nanti umur 18 tahun mereka kuliah. Iya. Nah, orang tua mereka kami sudah lihat akan bergumul dengan biaya kuliah. Iya, betul. Sekarang kami bikin ketika dia tamat SMA, silahkan dia ambil uang itu untuk kuliah. Wah. Dan anak-anak saya bilang kalian dapat dari Tuhan. Iya, Papa dan Mama pendeta. Jadi ingat sesuatu dari itu dikasih lagi kepada Tuhan dalam Iya, bentuk betul. sesama kita. Iya, benar sekali. Nah, Bapak. kalau semua kita bikin seperti itu, dan celengan ini namanya celengan puasa Iya. Advent. Iya. Jadi tak usah besar-besar. Kita toh butuh juga untuk Iya. makan, untuk minum, tapi kita harus ada sesama di dalam penghasilan kita. Maka tiap hari kalau Rp1.000 masuk celengan selama bulan Advent. Apalagi di Irlandia Utara ada Boxing Day. Iya. Ya, Boxing Day itu arti hari membuka kotak celengan. Iya. Begitu. Ini menarik sekali ya, karena yang Bapak lakukan ini kan sederhana dan rupanya itu dari awal mula ide ini dari keluarga terlebih Dari dahulu ya keluarga, Bapak. betul. Ya, dari anak-anak Bapak terlebih dahulu, Ya. lalu akhirnya merambat menjadi satu program. Ya. Satu Ya. program yang Bapak salurkan kepada gereja-gereja, Bapak bagikan itu, dan pada akhirnya sudah banyak yang ikut bergabung di dalamnya ya Bapak ya. Saya kira 3 tahun lalu, 4 tahun Iya. lalu saya ajak pendeta-pendeta beberapa di Kota Kupang. Kami kumpul dan kami bawa, saya kira waktu itu 1.200.000 kepada Lumayan. satu keluarga yang suami istri minta maaf disabilitas. Lalu akhirnya dari situ kami kerja lagi. Suami istri itu sudah punya kios. Ada di Kupang. Saya tidak usah sebut namanya nanti. Iya. Nanti seolah-olah Iya, mencari nama. Memutuskan. Iya. Tapi dengan begitu kan orang bisa, memang celengan ini kan identik, celengan ini kan sedikit ya jumlahnya Bapak. 500 atau 1.000 yang biasanya kadang dipakai jajan anak-anak. Namun ketika itu bermanfaat bagi orang lain, Ya. itu kan luar biasa sekali Bapak. Ya. Dan kalau boleh tahu kira-kira sudah berapa banyak yang dibantu melalui celengan puasa ini Bapak? Jumlahnya saja. Ya, sebenarnya kami bikin bantuan itu bukan hanya dalam bentuk uang. Oke, Ya. baik. Tapi Natal kami kumpul. Uang-uang itu kita beli gula pasir. Oh, sembako ya Bapak ya? Sembako, Iya. saya ajak adik-adik dan keluarga, kakak pergi ke desa, kami bawa itu. Begitu. Jadi benar-benar sesuatu yang dibutuhkan. Iya. Dibutuhkan. Dan bermanfaat Bapak. Ada beberapa jemaat yang kalau saya sebut tidak baik, tapi Iya. kami bawa dan mereka 5 tahun kemudian saya lewat, mereka bilang, tempo hari Bapak datang bawa gula pasir 2 karung Oh iya. dengan keluarga. Siap. Memang terkadang hal-hal sederhana itu berdampak di hati Ya, setiap orang. Nah, menariknya namanya celengan puasa. Bapak ada kata puasa gitu. Ya. Ini maksudnya bagaimana nih Bapak? Kenapa bisa ide ada kata puasa di belakang padahal ini momen Advent Ya. gitu. Jadi kalau kita baca Perjanjian Lama, kalau tiap kali Allah ingin menampakkan diri kepada Israel, ya Tuhan minta supaya Musa bilang orang itu berpuasa. Ya, betul sekali. Tidak boleh melakukan hubungan seksual. Lalu kemudian berdoa karena 3 hari lagi Tuhan akan datang. Iya. Maka orang Israel lakukan itu. Nah, kita tentu tidak berpuasa dalam arti ritual saja. Iya. Puasa kita harus berdampak sosial. Dan kita tahu tadi Ibu tanya tentang Natal yang membumi. Iya. Persoalan di NTT, di Indonesia, kemiskinan ternyata jadi realita. Betul. Padahal orang-orang yang lahir dari keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi, mereka punya kapasitas intelektual dan etika moral yang baik. Hanya karena pendidikan kurang, mereka tidak dapat bersaing di pasar kerja. Betul Nah, sekali. bagaimana kita menolong mereka? Coba untuk itu. Iya, jadi celengan puasa yang dimaksud ini adalah melakukan pengendalian diri juga ya Bapak Kita. ya. Iya, pengendalian diri kita. Jadi bukan hanya puasa menahan lapar dan haus, tapi bagaimana kita menyisihkan apa yang kita punya untuk kasih ke orang-orang yang membutuhkan. Dan ini menarik sekali ya Bapak, bahwa berkat yang kita punya itu bukan sepenuhnya milik kita, tetapi ada yang Tuhan titipkan kepada orang lain melalui kita. Betul. Ya, ini menarik sekali Bapak. Itu kalau satu jemaat atau satu paguyuban pemuda bikin itu, katakanlah ada 20 orang, mungkin sesudah
Advent dan Natal mungkin terkumpul satu orang 300.000. Itu saja 20 lumayan. orang Iya. sudah 3 juta. Nah Bapak, tentu saja ini seperti tadi Bapak bilang di awal, banyak orang yang pengennya receiving di momen Natal. Giving kurang ya. Nah, apa tantangan Bapak saat Bapak men-sharekan program ini? Apa yang tantangan yang Bapak peroleh selama ini? Ya, yang saya dengar dapat respons banyak. Oh, ya. Tetapi prakteknya baru dapat respons. Iya dulu kan, karena kan dengan Pak Pendeta pasti iya dulu. Ya. Tapi jangan karena itu patah arah. Betul sekali. Ya. Dunia membutuhkan perubahan. Iya. Dan perubahan itu harus dimulai dari tokoh yang tampil untuk memberi contoh. Betul, benar sekali Bapak. Begitu. Jadi jangan karena banyak tantangan, hambatan kita berhenti. Yesus justru menghadapi tantangan itu dia tekun, dia bentuk satu tim kecil untuk melanjutkan 12 murid. Akhirnya jadi. Ya, betul. Jadi memang kadang apalagi program ini tidak mungkin semua mungkin bilang iya karena positif ya Bapak. Tapi melakukannya belum tentu ya Bapak. Iya. Harus jadi kultur. Iya benar. Itu harus menjadi kebiasaan terus-menerus. Ya Bapak, sebagai penutup sesi kita, apa pesan Natal yang Bapak pengen sampaikan kepada Civitas Akademika, baik itu dosen, pegawai, mahasiswa, agar kita nih bukan hanya sekedar merayakan Natal sebagai simbolis saja, sebagai apa ya, setiap tahun tuh pasti Desember Natal. Agar fokus kami ini juga giving bukan hanya receiving, dan biarkan kami atau mahasiswa tidak hanya cerdas secara teologis, tetapi juga benar-benar PK. Ini kan sebenarnya PK ya terhadap sosial atau kebutuhan di NTT. Apa pesan Bapak? Saya suka lagu Natal itu, Joy to the World. Oke. The Lord has come. Tapi dia punya arti yang berikut itu, prepare him room in your heart. Persiapkan, siapkan dalam hatimu ruangannya. Dia. Nah, Yesus tidak datang dalam bentuk raja yang mulia, panglima yang perkasa. Dia datang dalam bentuk bayi miskin, seorang pengungsi karena Maria dan Yusuf mesti mengungsi. Nah, kita prepare him room. Seperti apa? Nah, itulah kita memberi. Kepada dia yang orang asing, dia yang menangis. Banyak orang yang menangis pada hari Natal. Bukan karena mereka tidak bisa makan, tapi mereka lihat banyak orang bersuka cita, kami tidak ikut ambil bagian dalam merintih, bukan menangis, merintih. Betul sekali Bapak. Nah, kita mesti peka untuk mendengar rintihan-rintihan itu, lalu dalam semangat untuk meniru Kristus. Imitasio Christi itu saya sebut dengan Kristus kecil. Ya, kita jadi Kristus kecil. Iya, betul. Yang meniru Kristus yang besar itu. Apa? Bukan imitasio Kristenos. Kristenos itu Kristus kecil. Iya. Ya, the little Christ. The little Christ. Kita, Tuhan panggil kita untuk jadi the little Christ. Iya. Menarik sekali ya kan lovers dimanapun berada. Jadi mari kita prepare him room. Mungkin 2000 tahun yang lalu Yesus datang karena mencari ruangan untuknya tidak ada, jadi di kandang domba ya Bapak. Nah, itu jangan terjadi lagi. Ya, dengan cara mungkin kita bisa melihat orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita ya Bapak ya. Di sekeliling kita yang membutuhkan. Nah, itu kita menjadi Kristus kecil untuk giving, bukan receiving. Baik, menarik sekali Bapak untuk kita. Dan ya kan lovers, Natal bukan hanya bicara tentang apa yang kita rayakan, tetapi bagaimana iman itu kita hidupi. Bahwa kasih tidak selalu harus besar dan spektakuler, tetapi bisa dimulai dari hal kecil. Sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Pendeta, celengan puasa. Oh, Bunda Teresa juga bilang. Demikian ya Bapak, betul. Bilang, kalau you tidak bisa melakukan hal-hal besar, lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Betul sekali, iya. Dan Bunda Teresa tetap melakukan sampai beliau meninggal, iya. Tapi memang itu komitmen yang sangat besar, Bapak. Ya. Dan Natal yang membumi itu Natal yang turun ke realitas, ya. Dan sebelum kita menutup episode kita hari ini, saya berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta untuk menyampaikan closing statement dan pesan Natal kepada seluruh pendengar IAKN Podcast and Channel. Silakan Bapak mau sampaikan apa bagi para pendengar terkait dengan pesan Natal. Saya kira kalau dulu waktu
Natal yang pertama Maria dan Yusuf yang mengetuk pintu untuk cari rumah. Ya. Tapi di Natal sesudah Bethlehem, Yesus yang mengetuk pintu rumah kita masing-masing untuk mencari rumah bagi dia. Benar. Dan Yesus datang dalam bentuk mereka yang kecil, mereka yang terpinggirkan, mereka yang terlupakan. Dan itu kesempatan kita untuk membuka pintu, menerima Yesus. Baik. Luar biasa sekali pesannya, menyentuh ya. Saya juga ikut tersentuh nih Bapak Pendeta. Jadi kalau 2000 tahun yang lalu Maria dan Yusuf mengetuk pintu, apakah saat ini Yesus mengetuk pintu kita juga menyiapkan ruangan atau rumah baginya? Ya, ya kan lovers dimanapun berada, terima kasih sudah bersama kami dalam episode kali ini. Mari kita rayakan Natal bukan hanya dengan sukacita, tetapi juga dengan kepedulian. Solidaritas, ya, bukan hanya dengan doa, tetapi juga dengan kasih, ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube dan media sosial YKN Kupang dimanapun berada, karena semakin banyak hal yang terinspirasi oleh iman yang hidup dan membumi. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Pendeta. Terima kasih Ibu Mei, juga kru YKN, semangat. Ya. Dan saya Meling, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari kita ucapkan Natal bersama Bapak. Selamat Natal 2025. Tuhan Yesus memberkati.